Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rian Manasa Salvo Prastika sebagai dosen mata kuliah Praktikum Hidrolika. Yang saya hormati Mbak Dia dan Mas Kamal sebagai asisten dosen mata kuliah Praktikum Hidrolika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil final proyek praktikum hidrolika kami tentang analisis banjir Sungai Juana berbasis modeling HECRAS dengan daerah tinjauan Sungai Juana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dengan anggota saya, Fajrul Falah Aditya, dan Maula Azka Said Fadlan, serta Muhammad Akbar Firmansyah. Next. Banjir sering terjadi di Pantura atau pantai utara Jawa hampir setiap tahun di saat musim penghujan tiba. Pada akhir 2007, banjir yang terjadi di Pantura cukup besar hingga menjadi perhatian nasional. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Juana yang berada di Kabupaten Pati serta masuk ke dalam wilayah Sungai Seluna. Sungai Juana sendiri berlokasi mulai dari Kabupaten Kudus dan berakhir di Kabupaten Pati. Banjir ini disebabkan oleh kapasitas alir Sungai Juana yang berkurang akibat sedimentasi. Luapan banjir ini menggenangi sebagian wilayah Kudus dan Kabupaten Pati bagian selatan. Next. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan peta genangan banjir yang mulai dari Kabupaten Kudus, yakni pada jembatan Tanjang, serta pada jembatan Juana pada hilirnya. Dapat dilihat banjir secara merata terjadi di daerah aliran sungai serta sebagian daerah pinggir sungai. Next. Dapat dilihat, ini merupakan peta daerah rawan banjir yang mulai dari pintu Wilalung atau pintu Bendung Wilalung dan berakhir pada jembatan Juana dan pada hilirnya. Sungai Juana sendiri merupakan lembah atau vale Juana yang secara topografi lebih rendah dari daratan di sekitarnya. Sungai Juana terpasok oleh kurang lebih 24 anak sungai. Banyak di antara anak sungai bermata air di mata air Pegunungan Muria. Hal ini merupakan andil yang cukup besar dalam terjadinya banjir. Kemiringan Sungai Juana relatif datar, sehingga kecepatan alirannya relatif kecil. Next. Ini merupakan foto kondisi banjir Sungai Juana. Dapat dilihat dalam foto, merupakan limpasan dari Sungai Juana yang terjadi pada daerah Tanjang. Pada daerah Tanjang sendiri, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pada saat banjir tergenang hingga mulai dari 60 hingga 150 cm. Sebagai akibat kecepatan drain kurang lancar, di samping itu masalah muara yang Juana yang cukup bermasalah, yakni karena sedimentasi yang cukup tinggi serta muka air yang cukup tinggi juga, maka mengakibatkan terhambatnya aliran debit Sungai Juana ke laut. Next. Tujuan dari pemodelan menggunakan HECRAS ini untuk satu, yaitu menganalisis, memodelkan, serta membandingkan debit existing dengan debit banjir yang terjadi. Dua, menanggulangi banjir Sungai Juana dengan benar dan efisien. Tiga, menentukan metode yang tepat dalam menanggulangi banjir Sungai Juana, sehingga nantinya dapat dilakukan tindakan yang sesuai guna menangani banjir yang terjadi. Yang keempat, yaitu menghindari salah pengambilan tindakan. Misal dengan pemodelan, dapat direncanakan bagaimana cara menanggulangi banjir ini dengan efisien. Next. Baik, kita masuk ke dalam metode analisis banjir. Dalam metode analisis banjir diperlukan setidaknya dua analisis, yaitu analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Kami menggunakan studi literatur, tinjauan, atau referensi ilmiah yang didasarkan pada jurnal-jurnal terpercaya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Namun, kami akan menjelaskan sedikit tentang kedua analisis tersebut. Kita masuk ke dalam analisis hidrologi. Apa itu analisis hidrologi? Analisis hidrologi ialah analisis yang dilakukan untuk memperoleh hidrograf banjir rencana. Dalam analisis hidrologi ini didapatkan data pencatatan debit dan data hujan.
Analisis hidrologi digunakan untuk memprediksi debit air yang masuk pada kala 5 tahun dan 10 tahun. Kita masuk ke dalam analisis hidrolika. Analisis hidrolika, kita mengambil data yang dijadikan input, yaitu data muka air banjir, data banjir rencana, data sedimentasi, data topografi, data desain bangunan, dan data geometri sungai. Analisis hidrolika digunakan untuk menentukan kapasitas saluran dengan memperhatikan sifat-sifat hidrolika. Sifat-sifat tersebut meliputi jenis aliran, kekasaran manning, dan sifat aliran. Setelah didapatkan semua data, kami menganalisis hidrolika menggunakan modeling HECRAS yang akan kami lanjutkan pada pembahasan berikut. Next. Ya, terima kasih penjelasannya mengenai keadaan Sungai Juwana yang berada di Pati. Terima kasih Fajrul. Kemudian di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil dari analisis dari mitigasi sungai kami. Ini adalah peta daerah Pati di mana kami mengambil objek sungai berdasarkan jurnal yang kami jadikan referensi, yaitu Sungai Juwana. Di sini kami ambil panjang sungai yaitu 41,7 km, di mana membentang dari hilir yang terhubung langsung dengan pantai, sungai, sampai jembatan Bulung Cangkring. Sebenarnya ini juga dibagi lagi menjadi beberapa segmen yang memiliki sampel dimensi geometrinya. Sampel tersebut adalah jembatan Juwana, jembatan Tanjang, dan jembatan Bulung Cangkring. Dengan kemiringan yaitu sebesar 0,0005 yang kemudian kita kalkulasi dengan panjangnya sehingga didapat elevasinya. Untuk selanjutnya kita plot ke AutoCAD seperti itu. Di jurnal juga sudah diketahui debit existingnya yaitu sebesar 90 meter kubik per second dan debit rencananya sebesar 320 meter kubik per second dengan kala ulang yaitu 2 tahun. Di sini kita juga mencoba mensimulasikan data existing yang ada pada jurnal ke dalam HECRAS, di mana bisa dilihat pada gambar untuk segmen hulu memiliki kedalaman sebesar 5,78 meter dengan lebar 60 meter. Untuk segmen jembatan Juwana memiliki kedalaman sebesar 5,78 meter dengan lebar 60 meter. Kemudian untuk segmen jembatan Tanjang memiliki kedalaman sebesar 4,45 meter dengan lebar 60 meter. Dan untuk segmen jembatan Bulung Cangkring memiliki kedalaman sebesar 4,84 meter dengan lebar 50 meter. Kemudian dari sana kita mencoba untuk memasukkan debit rencana yang telah diketahui di jurnal yaitu sebesar 320 meter kubik per second untuk kala ulang 2 tahun sehingga didapat visualisasi banjir sebagai berikut. Bisa dilihat dengan kedalaman dan lebar yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan debit yang berbeda. Ternyata didapat adanya banjir di hampir setiap titik segmen. Di sini kenaikan muka air banjir antara 0,5 sampai 4 meter, di mana terjadi pada STA 8.700 atau jembatan Juwana sampai dengan STA 41.700 atau jembatan Bulung Cangkring. Kemudian dari simulasi banjir sebelumnya, kami mencoba melakukan mitigasi, yaitu cara normalisasi saluran dengan trial dan error untuk variabel kedalaman dan juga lebar saluran. Sehingga pada akhirnya kami dapatkan hasil akhir geometri normalisasi sungai seperti pada gambar berikut yang akan saya jelaskan secara singkat, di mana untuk segmen hulu kita lakukan, untuk segmen hilir ya, untuk segmen hilir kita lakukan pelebaran sebesar 20 meter dan penambahan kedalaman sebesar 4 meter. Kemudian untuk segmen jembatan Juwana kita rencanakan pelebaran sebesar 20 meter dengan kiri 10 meter dan kanannya 10 meter dan penambahan kedalaman sebesar 4 meter. Kemudian selanjutnya untuk segmen pada jembatan Tanjang kita rencanakan pelebaran sebesar 20 meter dan penambahan kedalaman sebesar 4 meter. Dan sama untuk segmen pada jembatan Bulung Cangkring kita rencanakan pelebaran sebesar 20 meter dan juga penambahan kedalaman sebesar 4 meter. Kemudian untuk selanjutnya simpulan dan saran akan kami serahkan kepada Fajrul. Monggo.
Baik, terima kasih Akbar atas penjelasan tentang mitigasi banjir yang telah dilakukan. Dapat dilihat dari mitigasi banjir yang telah dilakukan, terlihat banjir tidak terjadi setelah dilakukan normalisasi sungai. Di sini saya akan menyampaikan simpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Dari praktikum yang telah kami lakukan, kami mendapat 4 kesimpulan utama. Yang pertama yaitu dari hasil analisis penampang sungai existing dengan debit banjir kala ulang 2 tahun atau Q2 sebesar 320 meter kubik per second, terlihat sungai meluap atau banjir. Maka diperlukan dimensi saluran yang sesuai untuk menampung air agar tidak banjir. Yang kedua, analisis setelah menambah kedalaman dan lebar baru yang lebih besar, terlihat sungai sudah tidak lagi meluap dan tidak banjir. Dengan desain saluran baru tersebut, dapat mengurangi resiko banjir apabila diterapkan secara langsung di lapangan. Yang ketiga, sistem pengendalian banjir Sungai Juwana yang paling baik yaitu tidak hanya dengan dilakukan pengerukan sedimentasi, namun juga dibangun tanggul atau kolam retensi yang berada di hulu atau hilir Sungai Juwana. Yang keempat, perlu dilakukan normalisasi sungai yang terus-menerus dilakukan agar Sungai Juwana tidak lagi banjir karena sedimentasi yang cukup tinggi pada Sungai Juwana. Next. Yang terakhir adalah saran. Untuk saran sendiri, kami menyarankan masih diperlukan analisis lebih dalam terkait mitigasi bencana struktur dan non-struktur. Agar biaya untuk mitigasi banjir di wilayah Sungai Juwana dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan daerah aliran Sungai Juwana atau anak-anak Sungai Juwana sehingga besaran banjir dapat direduksi atau dikurangi. Next. Berikut merupakan tinjauan atau referensi ilmiah yang kami lakukan. Di sini dapat dilihat kami menggunakan tinjauan pustaka dari jurnal-jurnal yang dapat dipercaya. Next. Demikian presentasi singkat tentang mitigasi banjir Sungai Juwana pada daerah Pati, Jawa Tengah. Apabila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.